Wa minal laili, firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Amrun merupakan perintah dari Allah. Wa minal laili, dan dari waktu malam, fatahajjad, maka bertahajudlah wahai Muhammad, bihi, dengannya, nafilatan, sebagai kewajiban tambahan laka, bagi engkau. Wabil ashari, dan firman Allah, wabil ashari hum yastaghfirun, syukrun merupakan pujian dari Allah. Wabil ashari, dan di waktu sahur, hum, mereka itu, yastaghfiruna, mereka minta ampun kepada Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, dan ayat wal mustaghfirina bil ashar, zikrun merupakan penyebutan dari Allah. Wal mustaghfirina, dan orang-orang yang minta ampun, bil ashari, di waktu sahur. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, di sini beliau masih bercerita mengenai pentingnya amal. Orang itu tidak cukup hanya bermodalkan ilmu saja, tapi bagaimana ilmu itu harus diamalkan. Maka beliau mendatangkan dalil-dalil dari firman-Nya Allah, yang mana kesimpulan dari dalil-dalil ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk amal, dan Allah memuji orang amal, dan Allah menyebut-nyebut orang-orang yang beramal. Yang pertama kali beliau mendatangkan ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wahai Muhammad, kalau waktu malam maka tahajudlah. Nafilatan laka, sebagai kewajiban tambahan untuk engkau. Jadi sholat tahajud ini khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ghazali mengatakan amrun, ayat ini merupakan perintah. Sholat tahajud itu ilmu atau amal? Amal. Berarti di sini Allah memerintahkan baginda Nabi untuk amal. Jadi amal itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Termasuk amal yang diperintahkan oleh Allah adalah sholat tahajud. Sholat tahajud itu apa? Sholat tahajud itu adalah satu sholat yang dikerjakan setelah isya dan setelah bangun tidur. Jadi kalau sholatmu itu pengen dikatakan sebagai sholat tahajud, harus ada tidurnya setelah isya. Walaupun tidurnya cuma 1 menit, 2 menit, tapi kalau sudah tidur beneran, kamu bangun, itu sudah boleh tahajud. Kalau semalaman kamu nggak tidur, maka namanya bukan sholat tahajud, tapi namanya adalah qiyamul lail. Kemudian beliau mendatangkan ayat yang kedua, wabil ashari hum yastaghfirun kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala syukrun, memuji-muji orang yang istighfar di waktu sahur. Kira-kira istighfar di waktu sahur itu ilmu atau amal? Amal. Berarti yang dipuji-puji Allah Subhanahu wa taala di sini adalah orang yang mengamalkan ilmunya.
ilmu mengenai pentingnya istighfar di waktu sahur, kemudian mereka amal berupa istighfar, kemudian dipuji-puji oleh Allah. Kemudian beliau mendatangkan ayat yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Orang yang beristighfar di waktu sahur ini adalah orang zikrun, orang yang disebut-sebut oleh Allah. Yang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang istighfar di waktu sahur. Orang istighfar di waktu sahur itu amal atau ilmu? Amal. Zikrun. Yang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beramal. Maka dari 3 ayat tadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya orang itu tidak cukup punya ilmu saja. Tidak cukup tahu fadilahnya sholat tahajud. Tidak cukup tahu fadilahnya istighfar di waktu sahur. Tapi bagaimana ilmu mengenai sholat tahajud diamalkan. Ilmu mengenai istighfar di waktu sahur diamalkan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dipuji oleh Allah dan disebut-sebut oleh Allah. Nah, orang itu kok sampai disebut oleh Allah, ini merupakan satu penghargaan dari Allah yang terbesar untuk hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Zikirnya Allah, maksudnya penyebutannya Allah kepada hambanya, itu akbar adalah suatu perkara paling besar. Jadi hamba kok sampai disebut oleh Allah, tentu yang disebut kebaikannya. Sebagaimana wal mustaghfirina bil ashar kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Nah, ini sebutan-sebutan Allah kepada amalan-amalan hambanya. Kok kamu namamu, bukan namamu, amalanmu disebut oleh Allah? Enggak ada ceritanya orang yang disebut kebaikannya oleh Allah kemudian celaka, itu enggak ada. Maka kalau kita ini pengen selamat, amalan-amalan ini kita wujudkan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang disebut amalannya oleh Allah. Insyaallah. Thalathatu aswatin, ada qala alaihi salatu wassalam, thalathatu aswatin, ada 3 suara. Yuhibbuhallahu ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya. Yang pertama, sautud diki, suara ayam. Jadi termasuk suara yang dicintai Allah itu suara ayam. Kenapa suara ayam kok dicintai oleh Allah? Ya wallahu alam. Ini mesti ada satu keistimewaan khusus yang dimiliki oleh ayam, sehingga suara ayam dicintai oleh Allah. Ada sebagian ulama mengatakan suara ayam itu dicintai oleh Allah karena kokoknya ayam itu membangunkan orang-orang tidur, akhirnya mereka tahajud di waktu malam. Jadi istilahnya karkon sekarang itu ayamnya dakwah. Wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, dan suaranya orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Jadi suaranya orang baca Al-Qur'an itu termasuk suara yang dicintai oleh Allah. Wa sautul mustaghfirina bil ashar, dan suaranya orang-orang yang istighfar di waktu sahur. Jadi ini 3-3-nya ini amalan semua. Suara ayam ya amalannya ayam, suara baca Quran amalannya manusia, suara istighfar juga amalannya manusia. Maka bagaimana kita perbanyak baca Al-Quran dan kita banyak istighfar di waktu sahur. Insyaallah ya. Kenapa kok istighfar di waktu sahur ini menjadi spesial? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun kapan saja? Betul.
Tapi apa hikmahnya? Kok orang yang istighfar di waktu sahur ini dipuji-puji oleh Allah? Karena kata para ulama diantaranya karena orang yang istighfar di waktu sahur, di waktu malam. Itu kebanyakan otaknya ini masih bersih. Sehingga dia itu bisa lebih tawajuh istighfarnya. Dibandingkan orang yang istighfar di siang hari, istighfar di sore hari. Biasanya orang itu kalau siangan sudah ngurusi pekerjaannya, ngurusi anaknya, ngurusi istrinya, ngurusi bisnisnya. Sehingga umpamanya istighfar itu, istighfarnya campur ingat uang. Istighfarnya campur ingat masalah. Istighfarnya campur ingat-ingat perkara dunia. Nah kalau orang bangun tidur tuh otaknya belum berpikir macam-macam. Sehingga ketika dia itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfarnya menjadi lebih tawajuh, hatinya lebih menghadap kepada Allah, akhirnya nilainya menjadi lebih tinggi. Sebagian ulama juga mengatakan istighfar di waktu sahur ini kenapa istimewa? Ya karena kebanyakan orang di saat itu mereka masih terlelap dengan tidurnya. Nah ini kok ada seorang hamba mau sholat, seorang hamba mau istighfar di waktu orang-orang masih asik dengan tidurnya. Wah ini berarti hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat istimewa. Sehingga akhirnya karena dia ini termasuk makhluk langka, amalannya jarang dikerjakan oleh orang, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memuji-muji mereka. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi taala alaih. Inna Allah sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa, Allah menciptakan rihan angin. Tahubbu yang bertiup bil ashari di waktu sahur. Tahmilu angin tersebut membawa al-adhkara zikir-zikir. Wal istighfar dan istighfarnya para manusia. Ilal malikil jabbar kepada raja yang maha perkasa. Jadi setiap di waktu sahur ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan angin, khususnya tugas khususnya adalah mengirimkan istighfarmu, mengirimkan zikir-zikirmu, istighosahmu itu dikirim, disowankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ini waktu sahur kok tidur, Masya Allah. Itu betul-betul kita merupakan orang yang sangat-sangat rugi. Karena ini adalah kesempatan menyowankan amal kepada Allah. Tapi justru tukang paketnya berupa angin tidak membawa paket kita sama sekali. Rugi apa tidak? Rugi. Maka orang itu sholat malam itu sangat-sangat penting, sangat-sangat perlu diperhatikan. Wa qala aidan idza kana ketika ada awalul laili permulaan malam yunati maka memanggil munadin tukang memanggil min tahtil arsy dari bawahnya arsy. Jadi ada satu malaikat khusus yang ditugaskan setiap awal malam. Awal malam itu ya mulai tenggelamnya matahari itu sudah awal malam. Ala ingat liyakum hendaknya berdiri al-abiduna orang-orang yang ahli ibadah. Fayakumuna maka mereka berdiri. Wa yusalluna dan mereka salat Masya Allah dengan ukuran yang dikehendaki oleh Allah. Jadi awal malam itu ya mulai maghrib sampai jam 12-an. Sholat isya, ba'diyah isya, sholat tasbih, kemudian sholat witir bagi orang yang witirnya sebelum tidur. Nah, itu menurut munadin min tahtil arsy itu golongan al-abidun, orang-orang yang ahli ibadah. Jadi orang-orang yang menghidupkan awal malamnya dengan sholat, itu sebutannya apa?
al-abidun, ahli-ahli ibadah. Thumma yunadi munadin min syatril lail. Kemudian tukang undang lagi. Dia memanggil lagi fi syatril laili, di separuh malam. Ala ingat liyakum, hendaknya bangun al-qanituna, orang-orang yang istiqomah di dalam ketaatan. Ini pangkatnya udah lain lagi. Kalau ibadahnya di awal malam, orang masih seger, masih belum tidur, ini julukannya al-abidun, ahli ibadah. Tapi kalau sholatnya di atas jam 12, maka julukannya ganti menjadi al-qanitun, orang-orang yang ahli taat istiqomah kepada Allah. Fayakumuna, maka mereka berdiri, wa yusalluna, dan mereka salat ila sahari, sampai waktu sahur, sampai menjelang subuh. Tapi masih belum subuh. Maka orang-orang yang al-qanitun semalaman suntuk, mulai jam 12 mereka sholat, kemudian ketika waktu sahur datang mereka istighfar. Jadi wal mustaghfirina bil ashar, orang yang istighfar di waktu sahur itu karena malamnya sudah sholat. Karena malamnya sudah sholat, waktu sahurnya diisi dengan istighfar. Faidha kana saharu, ketika telah datang waktu sahur, nada munatin, maka memanggillah tukang pemanggil, ala hendaknya, liyakum, hendaknya berdiri, al mustaghfiruna, orang-orang yang minta maaf. Jadi istilahnya ya al mustaghfiruna kita lah insyaallah. Orang-orang yang bangunnya udah 3:30, subuh tinggal berapa menit lagi, fayakumuna wa yastaghfirun, mereka sholat terus banyak istighfar. Kenapa banyak istighfar? Ya, minta maaf sama Allah, malam udah tidur terus. Fa idza tala'al fajru, kalau fajar telah terbit. Bukan terbit matahari ya, terbit fajar. Nada munadin, maka memanggillah tukang pemanggil, ala ingat liyakum, hendaknya bangun al-ghafiluna, orang-orang yang lalai. Masya Allah, orang yang lalai. Jadi orang yang bangunnya subuh itu menurut tukang manggil dari bawah aras itu sudah sebagai orang lalai. Nah itu kalau subuhnya kesiangan itu orang apa itu? Fayakumuna, maka mereka bangun min furusihim, dari alas-alas mereka, kal mauta, seperti orang-orang mati. Nusyiru min kuburihim, yang mereka dibangkitkan dari kuburnya. Kayak kot mati sholat, tim jauhlah mutar itu kan. Mata masih kriip-kriip, setengah sadar, jalan ke masjid, nabrak-nabrak. Kal mauta, seperti orang mati yang baru dibangkitkan dari kuburnya. Masya Allah. Jadi orang yang sholat subuh tok itu ya, itu statusnya al-ghafilun. Maka kita ini berusaha meningkatkan amal kita, berusaha meningkatkan ibadah kita, khususnya ibadah di tengah malam. Dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail, fa innahu da'bus sholihin mimman kana qablakum." Hendaknya kalian semua itu sholat malam, kata Nabi. Karena apa? Karena sholat malam itu kebiasaannya orang soleh. Jadi normalnya orang soleh itu malam itu sholat malam. Itu normalnya orang soleh. Kebiasaannya orang soleh itu malam sholat. Maka kalau kita ini pengen daftar orang soleh ya, langkah pertama perilakunya orang soleh itu bagaimana kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Karena man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau kita itu tiru-tiru kebiasaannya orang soleh, ya nanti lama-lama jadi soleh sendiri. Kalau kita ini tiru-tiru orang alim, ya nanti lama-lama jadi orang alim. Orang alim biasanya ngaji, orang alim biasanya mutolaah, orang alim biasanya mau mendengarkan nasihat, ya nanti lama-lama jadi alim. Maka kita ini
Kalau pengen jadi orang soleh termasuk amalan harusnya ini adalah sholat malam. Dalam Majrur Rabih diceritakan suatu ketika ada salah satu walinya Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini suatu malam ketiduran dari sholat tahajud. Ya kalau wali itu ketidurannya ya karena saking sibuknya, saking banyaknya dakwah, banyaknya ngaji, enggak kayak kita. Kalau kita ketidurannya karena kebanyakan maksiat. Maka ketika beliau itu ketiduran di tempat ibadahnya, tiba-tiba dari tempat ibadahnya itu keluar wanita-wanita yang sangat-sangat cantik. Di antara wanita-wanita yang sangat-sangat cantik tadi, ada wanita yang sangat-sangat jelek. Maka wali tadi itu bilang, ngapain kamu itu ikut-ikutan golongan wanita cantik, wahai wanita buruk rupa. Jadi wanita jelek itu enggak dimimpi, enggak dinyatain, memang kasihan. Maka wanita yang jelek tadi bilang, hei, kamu tuh jangan nyaci saya. Yang cantik-cantik itu adalah malam-malammu yang kamu isi dengan sholat malam. Sedangkan saya yang jelek ini adalah malammu hari ini yang enggak tahajud. Itulah diwujudkan Allah sebagai wanita jelek. Lah Anda enggak tahajud sudah berapa tahun? Kolektor mbah-mbah berarti. Maka dari itu kita ini bagaimana istiqomahkan sholat tahajud. InsyaAllah. Nah, orang itu kalau istiqomah tahajud nanti kok ketiduran, yang membangunkan nanti bidadari. Nah, sebagaimana Sayyidina Malik bin Dinar. Suatu ketika beliau ini ketiduran. Jadi kalau wali ketidurannya diceritakan, itu berarti saking jarangnya. Kalau antum kan ketidurannya nggak diceritakan, karena apa? Tiap malam ketiduran gitu. Maka beliau bercerita, suatu hari saya ketiduran akhirnya nggak sholat malam. Tiba-tiba di malam hari itu ada satu bidadari datang kepada dia. Faidha fil manami bijariyatin ka ahsani ma yakun. Datanglah seorang wanita yang begitu cantik, belum pernah kulihat sebelumnya. Bi ahsani ma yakun. Bidadari itu emang luar biasa. Jadi jangan kamu bayangkan bidadari kayak wanita dunia, nggak ada apa-apanya itu. Diceritakan seorang wali mimpi ketemu bidadari. Maka bangun tidur, dengar suaranya manusia, langsung muntah. Saya saking bagusnya, baru suaranya loh, belum orangnya ini. Itu setiap dengar suara manusia dunia langsung muntah. Perasaan beliau saking jeleknya. 40 hari kemudian baru bisa mendengarkan suaranya manusia normal. Maka bidadari tadi mengatakan kepada dia, a'alhad kalladzaidu wal amani 'anil bidil awanisi fil jinani ta'ishu mukhalladan la mauta fiha wa talhu fil jinani ma'al hisani tanabbah min manamika inna khaira minan naumit tahajjud bil Qur'ani. Wahai Malik bin Dinar, apakah kelezatan-kelezatan dunia menjadikan kamu lupa dari bidadari-bidadari surga? Bidadari-bidadari yang engkau akan hidup dengan mereka mukhallada selama-lamanya, la mauta fiha, yang enggak ada matinya. Watalhu bil jinani ma'al hisani. Kamu nanti di surga dengan bidadari bisa main-main sepuas kamu. Masa gara-gara kenikmatan dunia kamu lupa dengan kami, katanya.
Tanabbah, bangunlah min manamika, dari tidurmu. Inna khaira minan naumit tahajjud bil Qur'ani, daripada kamu tidur lebih baik kamu tahajud dengan baca Quran. Jadi orang itu kalau ahli tahajud kok ketiduran, yang bangunkan bidadari. Nah, kalau nggak pernah tahajud, yang membangunkan sinar matahari. Maka kita ini belajar menjadi orang-orang ahli sholat tahajud, insya Allah ya. Dan sholat tahajud itu sebetulnya mudah kalau antum itu bisa menata tidurnya. Makanya kayak santri selesai program jam berapa? Jam 10. Jam 10 itu langsung gelar alas, langsung tidur. Gak usah mampir ngopi dulu, nongkrong dulu. Gak usah ke tarbiyah dulu, langsung tidur. Nah, itu nanti insya Allah jam 3 itu belum ada yang bangunkan, itu udah bangun-bangun sendiri, udah cukup istirahatnya. Nah, permasalahan kita ini, kita menyia-nyiakan waktu kita untuk perkara-perkara yang nggak penting, pengen ngobrol dulu, pengen ini dulu, akhirnya jam 12, jam 1 baru tidur. Akhirnya apa? Istighosah ya, langsung tiarap, tidak ada meleknya, kemudian qomat subuh tanpa wudhu sholat. Masya Allah, umat Islam akhir zaman. Maka bagaimana kita belajar jadi ahli tahajud, insya Allah ya. Salatullah